Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri, BP21111311011 dari jurusan Teknologi Industri Pertanian kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses terjadinya fotosintesis. Di mana kita ketahui bahwa fotosintesis adalah reaksi yang mengubah air dan gas karbon dioksida menjadi molekul organik kompleks atau karbohidrat, serta gas oksigen, di mana energi yang digunakan berasal dari energi cahaya matahari yang diubah menjadi energi kimia. Nah, secara sederhana dapat kita lihat bahwa proses fotosintesis yaitu awalnya akar akan menyerap air, kemudian air yang diserap ini akan dihantarkan ke batang dan juga daun. Nah, daun ini mengandung zat hijau daun yang kita kenal dengan klorofil yang berfungsi untuk menyerap energi cahaya matahari. Nah, udara yang mengandung karbon dioksida ini akan masuk ke daun dan menyebar ke sel-sel daun. Nah, di daun inilah akan terjadi beberapa proses kimia sehingga akan menghasilkan gula dan juga oksigen, di mana gula akan digunakan oleh tumbuhan itu sendiri untuk menghasilkan makanan dan oksigen akan dilepaskan ke udara. Nah, di fotosintesis kita mengenal adanya reaksi terang dan reaksi gelap. Adapun proses yang terjadi pada reaksi terang, yaitu awalnya energi cahaya diserap oleh klorofil. Karena klorofil elektronnya tereksitasi karena menyerap cahaya, maka akan pergi ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, karena tidak bisa menahan energi tersebut, elektron tersebut kembali ke nol sambil melepaskan energi. Kemudian ditangkap oleh klorofil tetangganya hingga ke pusat reaksi. Kemudian energi cahaya tersebut akan digunakan untuk menghantarkan elektron, di mana elektron ini didapat dari proses hidrolisis atau pemecahan molekul air. Nah, molekul air ini akan dipecahkan oleh enzim yang memiliki gugus Mn atau mangan, sehingga akan menghasilkan H2 dan juga oksigen, di mana oksigen ini nantinya akan dilepaskan ke udara. Kemudian elektron akan dibawa oleh suatu molekul bernama peopitin, dengan menggunakan energi matahari yang diubah tadi. Kemudian akan ditransfer ke beberapa molekul lainnya, seperti ke plastoquinon, kemudian ke plastoquinon lagi, hingga sampai ke sitokrom B kompleks. Nah, di sini akan dihasilkan satu ion proton yang digunakan untuk menghasilkan bentuk energi pertama, yaitu ATP. Nah, elektron tersebut akan dihantarkan ke molekul selanjutnya, yaitu plastosianin. Kemudian untuk dihantarkan ke reaksi center yang kedua. Nah, pada fotosistem 1 ini juga terjadi penyerapan cahaya matahari yang akan menghantarkan elektron ini pada molekul lainnya. Maka dia akan menghantarkan elektron ke molekul lainnya seperti klorofil A, kemudian ke piloquinon, kemudian ke iron sulfur proteins, kemudian ke ferrodoksin, kemudian ke flyoprotein, kemudian ke NADP+, ditambah H+, sehingga akan menghasilkan NADPH. Nah, ATP dan NADPH ini akan dikirim kepada reaksi kedua, yaitu siklus Kelvin. Nah, pada siklus Kelvin ini terdapat beberapa proses. Yang pertama yaitu fiksasi atau pengikatan. Di sini terjadi proses pengikatan gas CO2 yang diikat oleh satu enzim bernama Rubisco. Nah, CO2 ini diikat oleh RuBP sehingga akan menghasilkan dua molekul. Nah, dua molekul ini masuk ke tahap selanjutnya, yaitu reduksi, di mana reduksi ini terjadi penggunaan ATP dan NADPH. Kemudian melalui beberapa proses akan menghasilkan PGAL. Nah, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu regenerasi, di mana molekul PGAL ini dibuat ulang kembali untuk membuat molekul pertama tadi, yaitu RuBP. Baiklah, itulah penjelasan mengenai proses yang terjadi pada fotosintesis.